Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadil Aprianto dari kelas 10J. Di sini saya akan menyampaikan apa itu aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan. Mulai dari penemuan pertama komputer, seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Industri perangkat lunak. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Namun industri di bidang perangkat lunak berkembang lebih pesat karena untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer maupun dengan manusia lainnya. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau bisa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, kemudahan dan kata hubung yang dimungkinkan dengan teknologi. Informasi telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia. Nilai valuasi atau harga dari suatu perusahaan rintisan dilihat dari value yang mereka berikan. Berbeda dengan bisnis pada umumnya yang melihat dari seberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan pada suatu periode. Aspek hukum. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Jenis-jenis lisensi produk informatika itu ada 4. 1. Lisensi komersial, 2. Lisensi gratis, 3. Lisensi umum, 4. Lisensi domain publik. 1. Lisensi komersial mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. 2. Lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh, peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya harus lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum. Berbeda dari 2 lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. 4. Lisensi domain publik. Lisensi domain publik adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang, atau mengubah kode programnya tanpa ada batasan. 1. Aspek ekonomi. Produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari penemuan pertama komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. 2. Aspek hukum. Aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.